Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Dwiki Ahmad Pratama. NIM saya 64241230. Di sini saya mau mempresentasikan hasil perhitungan forecast penjualan dengan metode time series moment, time least square, semi average, dan regresi tunggal yang sudah saya hitung, yang sudah saya buat. Oke, metode yang pertama adalah metode time series moment. Di metode ini terdapat 4 data. Yang pertama data Y, data X, XY, dan X kuadrat. Untuk data Y, ini adalah hasil penjualan motor Yamaha yang sudah saya dapatkan lewat internet. Di tahun 2014, hasil penjualan, total penjualan motor Yamaha itu sebanyak 2.371.082. Di tahun 2015, itu 1.768.630. Di tahun 2016, 1.394.078. Dan di 2017, 1.348.211. Dan seterusnya sampai tahun 2024. Nah, jumlah Y-nya atau sigma Y-nya itu sebesar 15.186.889. Yang kemudian untuk data X, di metode time series moment, angka 0 selalu dimulai dari data yang pertama. Untuk data X ya, angka 0-nya itu dimulai dari data yang pertama. Yang saya miliki itu data mulainya di tahun 2014. Otomatis di tahun 2014 X-nya itu adalah 0. Kemudian dilanjut jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tahun 2024. Nah, untuk tahun 2025 X-nya itu 11. Karena tinggal lanjutin aja. Di 2024 kan X-nya 10. Berarti 2025 otomatis X-nya juga 11. Tinggal lanjutin aja. Nah, jumlah X dari tahun 2014 sampai 2024 itu sebanyak 55 atau sigma X-nya itu 55. Yang ketiga ada data XY. XY adalah hasil perkalian dari data X dan data Y. Jadi untuk 2014 nilai XY-nya adalah 0 dikali 2.371.2.371.082 hasilnya 0. 2015 hasilnya 2015 sama, perkaliannya seperti itu tadi, hasilnya 1.798.630. Untuk 2016 hasilnya 2.788.156, dan di tahun 2017 1.348.211 dikali 3 hasilnya 4.044.633. Di 2018 hasilnya 5.820.352 dan seterusnya sampai tahun 2024. Jumlah XY-nya atau sigma XY-nya adalah 66.098.522. Yang terakhir itu ada data X kuadrat. X kuadrat adalah data X yang dikuadratkan. Jadi kalau 2014 itu kan 0 dikuadratkan atau 0 dipangkatkan hasilnya adalah 0. Di tahun 2015 1 dikuadratkan itu hasilnya 1. 2016 2 pangkat 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat hasilnya 4. 2017 9, 2018 16, dan seterusnya sampai tahun 2024. Jumlah X kuadratnya, jumlah total dari semua X kuadrat atau sigma X kuadrat adalah 385. Setelah 4 data ini dikumpulkan, jumlah dari 4 data ini dikumpulkan, kita langsung masuk ke bagian rumus. Di metode time series moment itu terdapat 2 rumus. Yang pertama ada sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Yang kedua ada rumus sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Untuk rumus yang pertama itu kan berarti sigma Y itu kan tadi kan ini. Sigma Y itu kan hasilnya 15.186.889. Yaudah tinggal masukin aja. Di sini sama dengan 11A. A dikali N. N itu kan dari tahun
N itu kan tahun ke, berarti dari 2014 sampai ke tahun 2024 itu ada berapa? Gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti N-nya itu 11. Jadi 11A sama dengan 11A ditambah sigma X yaitu tadi 55. Ditambah 55. Nah, untuk rumus yang kedua, berarti sigma X ya itu kan tadi kan 66 juta. Tinggal masukin di sini 66 juta 98.522. Sama dengan sigma X tadi kan 55 nih. Ya, sigma X A 55A berarti ditambah sigma X kuadrat 385. Karena di sini kita mau eliminasi salah satu nilainya antara A dan B, berarti harus ada yang kita samain dulu antara nilai A atau enggak nilai B-nya. Nah, biar sama, yang atas kita kali 5, yang bawah kita kali 1. Hasilnya 15.186.889 dikali 5 itu sama dengan 75.934.445. Nah, 11A kemudian sama dengan 11 kali 5 itu hasilnya 55. Ditambah 55 kali 5, 275. Plus 275. Yang bawahnya, karena cuma dikali 1, ya berarti tinggal samain lagi aja. Sama dengan, tinggal disamain aja. Karena cuma dikali 1 kan, nggak ada yang berubah. Nah, langsung kita kurang, ya. Kelompok pertama dan kelompok kedua kita langsung kurang aja. Kita kurang 75.934.445 dikurang 66.098.522, hasilnya 9.835.923. 5A dikurang 5A 55A dikurang 55A ya hilang ya 0 berarti. Jadi sama dengan 275 dikurang 385 hasilnya sama dengan minus 110. Yang berarti B sama dengan 9.835.923 dibagi minus 110, hasilnya B sama dengan minus 89.417,48. Kita buletin hasilnya jadi minus, kita buletin B-nya jadi minus 89.417. Gitu. Setelah B-nya diketahui, kita masuk untuk rumus mencari A-nya. Biar gampang kita pakai persamaan pertama tadi, persamaan yang pertama yang ini nih. Karena angkanya jauh lebih kecil dari persamaan yang kedua. Ya, kita pakai persamaan pertama di sini. Berarti 15.186.889 sama dengan 11A ditambah 55B. B-nya kan tadi minus 89.417 ya. Berarti 55 dikali minus 89.417 hasilnya minus 4 juta 917 minus 4 juta 917.935. Yang berarti turunin aja yang sebelumnya kita turunin 15.186.889 sama dengan 11A dikurang 4.917.935. 4 juta yang minus ini kita pindahin ke ruas kiri karena pindah jadi plus, berarti 15.186.889 ditambah 4.917 itu hasilnya 20.104.824 gitu. Yang berarti A sama dengan 20.104.824 dibagi 11, hasilnya A sama dengan 1.827.711,27. Kita buletin hasilnya A sama dengan 1.827.711. Setelah data A-nya sudah diketahui, kita masuk
untuk mencari Y-nya untuk tahun 2025. Rumusnya itu Y sama dengan A ditambah B X. A itu kan tadi 1 juta, Y sama dengan A tadi itu kan tadi 1.827.711 ya. Kita masukin ditambah min, karena ini tadi data B-nya itu nilainya min, berarti langsung dikurang aja, jadi dikurang atau min 89.417. X-nya untuk tahun 2025 itu kan tadi X-nya itu 11. Ya, X itu 11 untuk tahun 2025. Jadi minus 89.417 itu dikali 11. Maka Y sama dengan minus 983.587. Yang ini kita turunin aja, ya kita turunin. Berarti Y sama dengan 1.827.711 dikurang 983.587. Hasilnya Y sama dengan 844.124. Nah, data ini kita masukin untuk tahun 2025. Maka tabel hasil forecast-nya di tahun 2025 itu sebesar 844.124. Tahu peramalan untuk tahun 2025 itu sebanyak 844.124. Maka tabel grafiknya, kalau misalkan ini tadi kita jadiin tabel grafik, itu seperti ini. Yang memang kalau kita lihat data penjualan motor Yamaha dari tahun 2014 sampai tahun 2024 mengalami penurunan. Walaupun sempat naik lagi sih di tahun 2020, di tahun 2021 sempat naik lagi ya. Di sebelumnya 2020 sempat naik lagi ke 2021 segala macam, tapi peramalannya untuk tahun 2025 itu sedikit mengalami penurunan. Metode yang kedua adalah metode time least square. Sama seperti sebelumnya, di metode time series moment kan yang dibutuhkan 4 data, ada Y, X, XY, dan X kuadrat. Di metode time least square itu juga sama, yang dibutuhkan ada data Y, X, XY, dan X kuadrat. Nah, untuk data Y-nya ini juga masih sama seperti di metode time series moment. Jadi jumlah data Y-nya atau sigma Y-nya itu sebanyak 15.186.889. Masih sama seperti metode time series moment yang sebelumnya. Nah, yang berbeda adalah di penentuan angka 0 untuk data X. Di data sebelumnya, di time series moment kan data X-nya, data angka 0-nya itu dimulai di data pertama. Sedangkan di metode time least square itu di tengah. Jadi dari tahun 2014 dan sampai tahun 2024, titik tengahnya itu ada di mana? Ada di tahun 2019, ada di sini. Jadi angka 0-nya itu ditaruh di tahun 2019. 0 ke atas, ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, maka ke atasnya jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Dan untuk tahun 2025, maka data X, nilai X untuk tahun 2025 itu 6. Karena tinggal ngelanjutinnya di tahun 2024. 2024 kan data X-nya itu 5. Nilai X-nya 5, berarti di tahun 2025 itu 6. Tinggal lanjutin aja. Jadi, jumlah data X dari tahun 2014 sampai 2024 itu sebanyak 0. Total semua ini data X ini, kalau misalkan ditotalin, itu hasilnya 0. Ya, minus 5 ditambah minus 4 ditambah minus 3 ditambah minus 2 ditambah minus 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu hasilnya 0. Kemudian untuk data X-nya itu masih sama juga. Itu adalah hasil perkalian antara data Y dengan data X. Untuk tahun 2014 itu hasilnya minus 11.855.410. Data 2015-nya itu minus 7.194.520. Sama, ini hasil perkalian dua ini. Tahun 2016 minus 4.182.234. Juga sama hasil dari perkalian dua ini.
dan seterusnya sampai tahun 2024. Jumlah dari data XY atau sigma XY itu sebanyak minus 9.835.923. Ini ketika ditotalin hasilnya minus 9.835.923. Untuk data X kuadrat itu juga masih sama. Data X ini yang dikuadratkan. Jadi 2014 minus 5 dikuadratin hasilnya minus 25. Minus 5 dikuadratin hasilnya 25, minus 4, 16, yang untuk 2015, untuk 2016 minus 3 dikuadratin hasilnya 9, dan seterusnya sampai tahun 2024. Jumlah X kuadratnya atau total semua X kuadratnya atau sigma X kuadrat itu hasilnya 110. Nah, setelah semua data itu dikumpulkan lagi, kita masuk ke bagian rumus. Gitu. Yang pertama untuk rumus untuk metode time least square, A sama dengan sigma Y per sigma N. Sigma Y per N. Sigma Y kan tadi ini sama dengan sigma Y ini kan tadi nih, 15.186.000. Berarti sama dengan 15.186.889 dibagi N itu kan 11. Masih sama seperti metode sebelumnya. Dari 2014 sampai 2024 itu ada 11. Jadi dibagi 11. Nah, hasilnya hasilnya 15.186.889 dibagi 11 hasilnya 1.380.626,27. Kita buletin hasilnya 1.380.626. Nah, yang kedua untuk rumus B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Berarti sama dengan sigma XY. Tadi kan ini, yang ini nih. Minus 9 juta, sigma Y kan, sigma XY itu kan minus 9.835.923. Dibagi sigma X kuadrat kan ini tadi 110 dibagi 110, maka hasilnya minus 89.417,48. Dibuletin hasilnya minus 89.417. Nah, setelah data A dan B-nya dikumpulin, kita masuk ke rumus Y-nya. Y sama dengan A ditambah BX. A-nya tadi kan Y sama dengan A. A-nya itu kan tadi 1.380.626. B-nya itu minus 89.417. X-nya itu 6. X-nya itu 6. Berarti Y sama dengan 1.380.626 dikurang minus 89.417 kali 6 itu kan hasilnya minus 536.502. Maka hasil Y-nya adalah Y sama dengan 844.124. Itu dari 1.380.626 ini dikurang 536.502. Maka ketika Y-nya diketahui untuk tahun 2025, hasil peramalan untuk tahun 2025 sebesar 844.124. Kalau misalkan buat menjadi grafik tabelnya seperti ini. Masih sama seperti metode time series moment yang sebelumnya. Oke, metode yang ketiga adalah metode semi-average. Berbeda dengan dua metode sebelumnya, di dua metode sebelumnya itu tidak perlu dibagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Gitu loh. Dari tahun 2014 sampai tahun 2024 tidak perlu dibagi menjadi dua kelompok. Di metode semi-average ini, sebelum kita olah data Y-nya itu tadi, data hasil penjualan tadi, kita harus bagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Itu loh. Kita menyebutnya di sini ada kelompok pertama dan di sini ada kelompok kedua. Saya menyebutnya di sini kelompok pertama, di sini kelompok kedua. Oke. Nah, di kelompok pertama, sebelumnya
sebelum kita membagi, kita perlu tahu dulu data kita itu genap atau ganjil. Karena kebetulan di sini saya datanya ganjil, ya karena saya datanya ada 11, itu otomatis ganjil. Otomatis kalau misalkan dibagi menjadi dua kelompok, itu tidak seimbang. Jadi misalkan bagi menjadi dua kelompok, data 11 itu, atasnya itu bakal 6, bawahnya itu menjadi 5. Gitu. Nah, gimana caranya buat masing-masing kelompok ini menjadi sama nilainya seimbang itu tadi? Caranya adalah data terakhir yang ada di kelompok pertama itu kita double dan kita masukin ke data pertama untuk kelompok kedua. Gitu. Sebagai contoh di sini tahun ya, untuk kelompok pertama, tahun itu ada tahun pertama tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 sampai tahun 2019. Ya, 6 tahun nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berarti untuk kelompok kedua, data pertamanya itu tahun 2019. Nah, dan data seterusnya tinggal lanjutin sampai tahun 2024. Iya. Nah, kenapa tahun 2019 ini double? Biar data kelompok 2-nya ini itu punya nilai yang punya nilai yang sama kayak kelompok pertama, sama-sama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, setelah itu kita langsung masukin aja data sales atau data hasil penjualan yang sebelumnya kita pakai di time list dan time series moment. Ya, di tahun 2014 hasil penjualan yang sebelumnya dipakai kan tadi 2.371.082. Tahun 2015 1.798.000-an. 1 juta ya, di tahun 2016 sampai 2019 tinggal diikutin aja ya dari data sebelumnya. Begitupun tahun 2019 untuk data kelompok data kelompok kedua gitu, dan seterusnya sampai tahun 2024. Nah, setelah data dibagi menjadi dua kelompok, ya kelompok pertama dan kelompok kedua, ya kita bikin semi totalnya. Semi total adalah total dari masing-masing kelompok. Jadi untuk kelompok pertama, totalnya itu sebesar 9.801.306. Dan untuk kelompok kedua itu sebesar 6.819.800 gitu. Setelah masing-masing data, ya setelah masing-masing kelompok sudah dijumlah untuk menentukan semi totalnya, kita rata-ratain gitu. Untuk data pertama berarti 9.801.306 dibagi dengan 6. Kenapa dibagi dengan 6? Karena data di kelompok pertama ada 6. Dibagi dengan 6, maka hasilnya sama dengan 1.633.551. Nah, untuk kelompok 2 juga sama, berarti 6.819.800 dibagi juga dengan 6, karena nilai yang ada di kelompok kedua juga sama. Ya, jumlah data yang ada di kelompok kedua juga sama, ada 6 juga. Nah, hasilnya berarti sama dengan 1.136.633,3. Nah, setelah I-nya sudah dimasukin, semi total sudah dimasukin, semi average juga sudah dimasukin. Sekarang kita menentukan nilai X-nya. Nah, gimana caranya untuk menentukan nilai X-nya? Adalah dengan melihat dan memperhatikan kelompok pertama, gitu. Yang perlu diperhatikan adalah kelompok pertama. Di kelompok pertama ini kita tentuin titik tengahnya di mana. Setelah dibagi menjadi dua kelompok kan berarti masing-masing kelompok ada 6 nih yang saya punya. Otomatis titik tengah dari angka 6, titik tengah dari data 6 biji ini itu tidak ada karena genap. Yang berarti titik tengahnya itu ada di antara 2016 dari tahun 2016 dan tahun 2017. Titik tengahnya ada di sini. Yang berarti otomatis angka 0-nya ada di antara tahun 2016 dan 2017. Yang berarti otomatis untuk tahun 2016 itu min 1, 2015 ke atasnya 2015 min 3, 2014 min 5. Kemudian untuk tahun 2017 ya 1, 2018 ya 3, 2019 ya itu 5. Kenapa ini berjarak 2? Karena itu tadi, titik nolnya, titik tengahnya itu ada di antara ini, 2016 dan 2017. Yang berarti angka satunya ada di tahun 2017. Angka 2-nya ada di antaranya lagi,
angka 3-nya ada tahun 2018, 2019-nya angka 4-nya itu ada di antaranya lagi. Dan begitu terus, maupun ke atas ya, kalau misalkan min juga sama, 0 di antara 2016 dan 2017, 2016-nya minus 1, minus 2-nya ada di antara 2016 dan 2015. Gitu. Nah, untuk data kelompok untuk data X untuk kelompok 2, berarti tinggal ngikutin dari kelompok pertama data terakhir ini. Kelompok pertama data terakhir tinggal ikutin deh X-nya. Berarti 2019 untuk kelompok 2 itu 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Alasannya masih sama kenapa ini berjarak 2 ya, karena itu tadi gitu loh. Angka 8, angka 6 itu ada di antaranya, bukan di pas tahun 2019-2020 begitu. Nah, untuk tahun 2025 berarti sama juga, tinggal ngikutin aja dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 17, berarti tahun 2025-nya 19. Gitu. Setelah semua data dikumpulkan, kita langsung ke penulisan rumus. Ya, di rumus metode semi average itu yang pertama ada A sama dengan rata-rata kelompok 1. Rata-rata kelompok 1, berarti yang ini. Yang berarti nilai A itu sama dengan 1.633.551. Yang kemudian, yang kedua, ada rumus B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1. Gitu. Per N. Nah, rata-rata kelompok 2 berarti ini dikurang dengan ini, hasilnya dibagi dengan N. Yang berarti sama dengan 1.136.633,3 dikurang 1.633.551 dibagi 6. Nah, kenapa dibagi 6? Karena masing-masing kelompok tadi, baik kelompok 1 dan kelompok 2, itu nilainya sama-sama 6. Makanya di sini taruh ditulisnya 6. Gitu. Berarti sama dengan 1.136.633,3 dikurang 1.633.551 hasilnya sama dengan minus 496.917,67 dibagi 6, maka hasilnya minus 82.819,61. Nah, karena nilai X-nya tadi itu berinterval 2 atau selisih dari masing-masing X ini selisihnya 2, maka nilai B-nya itu kita bagi lagi dengan 2. Yang berarti B sama dengan minus 82.819,61 ini tadi, dibagi dengan 2, maka hasilnya minus 41.409,81. Nah, A dan B-nya sudah diketahui, maka ya, untuk menentukan nilai Y-nya berarti Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan A-nya kan tadi 1.633.551 ya, yang ini, yang tadi ini. Berarti B-nya di sini min berarti dikurang berarti dikurang 41.409,81. X-nya itu 19. X-nya itu 19. Yang berarti Y sama dengan 1.633.551 dikurang 41.409,81 kali 19, yaitu hasilnya 786.786,31. Ya, berarti Y sama dengan 846.764,69. Setelah datanya sudah ditemukan, berarti tinggal masukin ke tabel hasil forecast ini tadi. Ya, yang ini. Kita tinggal masukin. Nah, setelah dimasukin, kita tinggal bentuk grafiknya di sini. Data penjualan motor Yamaha dengan metode data penjualan motor Yamaha peramalan untuk tahun 2015 dengan metode semi average. Oke, metode yang keempat atau metode yang terakhir adalah metode regresi tunggal. Di metode kali ini itu sedikit memiliki kemiripan dengan dua metode sebelumnya.
Ada metode time series moment dan time least square. Yang dimana kedua metode tersebut kan data yang perlu disajikan, data awal yang perlu disajikan itu ada Y, X, XY, dan X kuadrat. Di metode kali ini juga sama seperti itu, ada Y, X, XY, dan X kuadrat. Nah, untuk data Y itu masih sama juga, itu didapat dari hasil penjualan motor Yamaha yang sudah kita cari lewat internet. Di tahun 2014 itu ada itu sebesar 2.371.082, tahun 2015 1.798.630, dan di tahun 2016 itu 1.394.078 dan seterusnya sampai tahun 2024. Nah, untuk tahun 2025 data ini kita menggunakan data hasil peramalan yang sudah kita lakukan dengan metode time least square. Kenapa data 2025-nya dimasukin? Karena untuk metode kali ini, data X untuk tahun 2025 itu belum ditemukan, belum diketahui. Jadi, di tahun 2025 kita asumsikan bahwa peramalan yang sudah kita lakukan sebesar 844.124 terpenuhi. Jadi, jumlah dari data X dari tahun 2014 sampai 2024 atau sigma Y-nya sama dengan 15.186.889. Kemudian data yang kedua adalah data X. Sebelumnya di dua metode sebelumnya, data X tadi kan diisi oleh angka-angka seperti angka 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Yang dimana angka 0 tadi itu sebenarnya tujuannya untuk menentukan tahun keberapa, dan biasanya dimulai dari angka 0. Di metode time series moment sebelumnya, data pertama dimulainya angka 0 itu kan dari data yang paling pertama. Sedangkan di metode time least itu data mulai angka 0-nya itu di data yang paling tengah. Nah, di metode kali ini kita tidak menggunakan data 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu. Tapi di metode kali ini, untuk menentukan data X-nya, kita menggunakan faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat perubahan tingkat penjualan. Nah, di sini yang saya gunakan adalah faktor biaya promosi. Sebenarnya selain biaya promosi, kita tuh bisa menggunakan data-data lain, kayak mungkin seperti kayak pendapatan masyarakat mungkin, atau kondisi perekonomian di suatu negara tersebut, di suatu negara yang terkait, atau juga jumlah penduduk dan sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor lain yang bisa digunakan. Tapi di sini saya menggunakan faktor biaya promosi. Nah, untuk tahun 2014 biaya promosinya itu sebesar 522. Di tahun 2015 itu sebesar 530. Kemudian selanjutnya itu sebesar 539. Dan di tahun 2017 567. Yang kemudian tahun 2018 594. Dan seterusnya sampai tahun 2024. Nah, jumlah dari semua data X-nya atau sigma X-nya itu sebesar 6.783. Nah, kemudian ada data XY. Data XY ini itu juga masih sama dari dari metode-metode sebelumnya. Hasil dari X ini dikali dengan nilai Y ini. Jadi untuk tahun 2014, 522 dikali 2.371.082 itu hasilnya 1.237.704.804. Untuk tahun 2015-nya itu untuk tahun 2015 itu sebesar 953.273.900 dan seterusnya sampai tahun 2024. Kayak gitu aja, langsung dikali aja. Ini dikali ini, dikali ini, dikali ini, dikali ini gitu, dan seterusnya sampai tahun 2024. Jumlah semua data XY-nya itu atau sigma XY-nya itu sebesar 9.157.383.297.
Oke, yang kemudian ada data X kuadrat. Di data kali ini juga masih sama. Ini didapat dari hasil X ini yang dikuadratkan. Tahun 2014 itu 522 dikuadratkan, hasilnya 272.484. Kemudian untuk tahun 2015 hasil 280.900 dan seterusnya sampai tahun 2024. Masih sama juga, tinggal nilai ini yang dikuadratkan. Nih, nilai ini yang kita kuadratkan. Hasil dari semua data X kuadratnya, jumlahnya atau sigma X kuadrat itu sebesar 4.234.101. Nah, setelah semua datanya ditemukan, kita langsung masuk ke bagian rumus. Untuk metode regresi tunggal, rumus yang pertama itu adalah A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Nah, kalau sigma X kuadrat itu yang ini, sedangkan sigma X yang dikuadratkan berarti ini 6783 ini kita kuadratkan. Yang berarti sama dengan sigma Y-nya, sigma Y itu kan tadi ini 15.186.889 dikali sigma X kuadrat yang ini dikali sigma X kuadrat yang ini, kemudian dikurang sigma X-nya yang ini, ya 6.783. Bentar, saya geser dulu. Kemudian dikali lagi sigma XY, itu yang ini, yang 9 miliar ini. Oke. Per N itu 11, ya masih sama karena saya mulai dari tahun 2014, otomatis dari tahun 2014 sampai tahun 2024 itu 11. Ada 11. Itu berarti N 11 dikali sigma X kuadrat yang ini tadi, sigma X ini kuadrat dikurang sigma X kuadrat sigma X yang kita kuadratkan. Ini sigma X ini kita kuadratkan. Yang berarti sama dengan 15.186.889 dikali 4.234.101, hasilnya 64.331.901.901.789. Nah, dikurang 62.114.903.503.903.551. Hasil ini itu dari min 6.000 ini dikali 9 miliar. Berarti per 11 tadi, 11 dikali 4.234.101 itu hasilnya 46.575.111. Dan dikurang 6.783 dikuadratkan, maka hasilnya 46.989. Berarti sama dengan 64 miliar tadi dikurang 62 miliar ini. 64 miliar ini dikurang 62 miliar, hasilnya 64 triliun ini dikurang 62 triliun ini hasilnya 2.188.998.238. Per ini 46 juta ini dikurang 46 juta ini, maka hasilnya 566.022. Hasil pembagian 2 ini, maka hasilnya 3.866.088,241. Kalau dibuletin hasilnya 3.866.088. Yang kemudian ada rumus kedua, B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Ini juga masih sama. N-nya tadi kan 11, ya, sigma X-nya itu dikali sigma X-nya yang ini, ya, yang 9 miliar ini.
Dikurang sigma X yang ini tadi, yang ini ya, yang 6.000 ini, dikali sigma Y yang ini, sigma Y, sorry, yang ini yang 15 juta, dikali sigma Y yang 15 juta tadi, per N juga masih sama 11, dikali sigma X kuadrat, ya masih sama 4.234.101 ya dari nilai ini. Ini sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan atau 6.783.000 yang dikuadratkan. Berarti sama dengan 100 miliar 731.216 100 miliar 731.216.267 itu didapat dari nilai ini 11 dikali 9M tadi, 11 kali 9M tadi itu dikurang ya, dikurang 6.783 ini dikali 15 juta hasilnya ya, dikurang 103 triliun 103 miliar 12 juta 668.087 per N ya, 11 kali 4 juta ini hasilnya 46 ya, 11 juta ini kali 4 juta ini 11 kali 4 juta itu hasilnya 46.575.111. 6.000 dikurang 46.009.089 dari ini 6.783 yang dikuadratkan. Berarti sama dengan 100 miliar ini, 100 miliar dikurang 103 hasilnya minus 2.251.451.820 per 566.022. Hasilnya ya dibagi 500. Nah, hasil bagi ini itu sama dengan minus 4.030,677. Kalau dibulatin hasilnya minus 4.031. Setelah data A dan B-nya ditemukan, kita langsung masuk ke rumus Y-nya. Y sama dengan A ditambah B kali X. Nah, tambah B kali X. Karena Y-nya tadi udah diketahui, ya, Y untuk tahun 2025 udah diketahui, yang sebesar 844.124 ini, langsung kita masukin aja di bagian Y sini. Yang sama dengan, ya, A. Nilai A tadi kan 3.800.000, 3.800.000 ini. Ini 3.800.000 ini dikurang, kenapa dikurang? Karena hasil B-nya min, oke dikurang 4.031 X. Karena X-nya belum diketahui, maka di sini X. Nah, 844.124 dikurang 3.866.084. Ini kenapa jadi kurang? Karena 3 juta ini pindah ruas ke kiri. Jadi berubah jadi min, dari plus berubah jadi min. Gitu. Sama dengan minus 4.031 X. Nah, ini kita kurang, kemudian ini kita kurang, 2 ini kita kurang. Hasilnya minus 4.031 X sama dengan minus 3.021.964. Yang berarti X sama dengan 3.021.964 dibagi 4.000 minus 4.031, hasilnya X sama dengan 749,68. Yang berarti kalau misalkan kita buletin hasilnya X sama dengan, yang berarti kalau misalkan kita buletin hasilnya sama dengan X, hasilnya X sama dengan 750. Nah, setelah data X-nya ditemukan, kita langsung masuk ke tabel hasil forecasting. Yang dimana tabel hasil forecast untuk tahun 2025, Y-nya itu sebesar, atau sales-nya itu sebesar 844.124, dan untuk biaya promosi atau data X-nya itu sebesar 750. Dan kalau misalkan kita sajikan ke dalam grafik, maka grafiknya akan berbentuk seperti ini. Yang dimana data biru ini,
kegeser. Nah, yang dimana data biru ini, data yang ditunjukkan oleh garis biru ini adalah data untuk salesnya, untuk data hasil penjualannya, atau data Y-nya. Sedangkan untuk data yang disajikan dengan warna orange ini, itu adalah data yang ditunjukkan untuk hasil biaya promosi atau data X-nya.